Kalau dibilang cukup kayaknya ya kurang gitu, Iya, kita syukuri aja lah. Ya. Kalau suruh jawab jujur, berebes banyu motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Jumpa kembali bersama channel YouTube Abi Amin dan tetap berada di Aldi Studio. Pada pagi hari ini kita kembali berjumpa di Aldi Studio dan kami kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Guru Bapak Supriyadi. Apa kabar Pak Supriyadi? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya? Sehat. Gimana Pak Supriyadi? Sebagai guru udah berapa lama nih? Udah sekitar hampir 11 tahun. 11 tahun? Iya, ada 10 tahunan lebih lah. 11 tahun. Dan Pak Supri ini tamatan dari IAIN, kalau sekarang UIN Bandar Lampung, betul ya Pak ya? Iya, benar. Oke, jurusan pendidikan. Iya, pendidikan. Oke. Dan istrinya juga guru ya Pak ya? Iya, betul. Betul. Dan anaknya besok ada harapan jadi guru juga. Mudah-mudahan jadi guru. Amin, mudah-mudahan. Karena guru itu sebuah profesi yang amat mulia kata orang sih. Iya. Saya juga merasakan begitu, walaupun ya kalau saya jadi guru baru Pak. Kalau Pak Supri udah 11 tahun, luar biasa. Pak Supri, kenapa sih kok niatnya kuliah ngambil jurusan guru dan sekarang menjadi guru? Kalau kenapa kuliahnya ngambil jurusan guru, pengen jadi guru, dari awal kuliah memang niatnya pengen jadi guru. Pengen jadi guru, terus orang tua juga menginginkan jadi guru. Jadi ya artinya kenapa saya ngambil perkuliahan di jurusan itu, setidaknya selama saya masih hidup, selama saya masih berguna untuk agama dan untuk orang lain, akan saya lakukan. Dan jadi guru itu menurut saya banyak perbuatan yang harus kita lakukan, artinya perbuatan baik yang untuk dicontoh untuk diri kita itu. Maksudnya ya murid itu mencontoh perilaku kita. Wow. Guru sendiri itu ya gugu dan ditiru itu. Wow. Inilah Pak ya, spesialnya jadi guru Pak ya. Yeah. Walaupun kabar-kabarnya kalau guru honorer gajinya kecil ya Pak ya. Kalau itu ngomongin masalah gaji, Pak, sangat kecil-kecil sekali. Cuma ya kita syukuri, kita nikmati, hal itu akan menjadi indah buat kita. 11 tahun jadi guru, boleh tahu Pak, gaji pertama yang didapat itu berapa Pak? Saya nggak tanya yang sekarang. Awal-awal jadi guru, gaji guru pertama sekali menjadi guru berapa? Kalau boleh tahu. Awal pertama jadi guru itu awal pertama jadi guru itu 225 itu 2010. Iya, 225, kalau nggak 225, 250 kayaknya. Iya, 250 itu di awal 2010. Iya. Cukup Pak ya buat kehidupan hari-hari? Enggak. Kalau dibilang cukup kayaknya ya kurang gitu, kita syukuri aja lah. Ya, kalau dibandingin sama anggota dewan, waduh, jauh sekali Pak ya. Ya mudah-mudahan anggota dewan senantiasa memikirkan nasib guru, baik itu guru pegawai negeri ataupun guru swasta honorer. Pak Supri, dalam menjalani profesi sebagai guru, hambatan-hambatan yang Pak Supri temui apa Pak? Biasanya itu kan nanti menjadi sebuah perwakilan dari teman-teman guru yang lain. Biasanya ada hambatan-hambatan ataupun kendala-kendala, baik yang munculnya dari murid sendiri, ataupun dari orang tua murid, ataupun juga karena kita di swasta mungkin dari yayasan. Kalau untuk kendala-kendala yang pertama biasanya kadang-kadang ya kita temui itu di murid, terus problem orang tua murid. Yang kedua kalau untuk kayak kita di yayasan
apa namanya di yayasannya beralirnya gitu. Tapi perlu saya garis bawahi di sini, itu tidak semua yayasan itu ya apa namanya kinerjanya itu sama, pasti berbeda-beda. Pasti berbeda-beda. Ada yayasan yang memang dengan gurunya super baik, ada yang cukup aja gitu Pak ya. Termasuk Bapak Supri yang baik ya tentunya ya. Karena 10 tahun lebih berarti yayasannya baik nih. Di mana Pak? Boleh tahu Pak? Yayasan mana Pak? Tapi jangan disebut deh, nggak boleh disebut ya Pak ya. Iya. Yayasannya nggak boleh disebut. Ya pasti Pak Supri ini seorang guru honorer di sekolah swasta dan itu di sekolah dasar, betul Pak ya? Iya. Oke. Itu kalau secara spesifik Pak, kalau kendala dari orang tua itu apa Pak yang Bapak rasakan? Apakah orang tua itu kurang komunikatif dengan kita, kurang kerjasama dengan kita, apalagi sekarang di masa-masa daring ini? Ya, kalau untuk kendalanya sendiri untuk orang tua itu masalah perekonomian orang. Masalah perekonomian, karena yang saya temui itu satu masalah perekonomian, artinya orang tua dari anak didik itu, dari murid itu kendalanya adalah kerjanya itu serabutan, bukan kerjaan tetap. Di masa pandemi ini serabutan, bahkan yang serabutan ada yang sebagian itu sopir dadakan, sopir tembak. Sopir dadakan itu ya bukan tiap hari, hanya dadakan. Dan tentunya penghasilan mereka juga berpengaruh Pak ya? Berpengaruh sekali, sangat berpengaruh sekali penghasilan mereka, karena ya tidak tetap gitu. Nah, selama masa daring, ketika Bapak memberikan tugas-tugas kepada siswa, bagaimana Pak? Sambutan dari para orang tuanya, misalnya apakah ada yang memang care dengan cara seperti itu, ataukah ada yang menunda-nunda itu? Karena kan anak-anak kan tergantung dengan orang tua, kuota kan dari orang tua, internet juga yang bayar kan orang tua juga, gimana Pak? Kalau untuk masalah daring, untuk anak-anak itu ya terus terang mungkin se-Indonesia ini guru semua kalau suruh jawab jujur berebes banyu motor. Nah, artinya ya menangis gitu, menangis karena untuk daring ini itu tidak maksimal. Itu bahasa apa tadi Pak? Berebes banyu motor. Artinya motor. Menangis sebenarnya guru itu sekarang ini untuk daring ini kalau dijawab jujur itu se-Indonesia itu menangis. Karena tidak maksimal memberikan pelajaran kepada anak, tidak maksimal. Untuk daring ini sudah bagaimana sudah berusaha maksimal, tetapi kendalanya pasti ada karena HP itu kuota. Terus selain kuota juga anak itu kan tidak memegang HP. HP itu dipegang dengan orang tuanya. Pulang dari kerja barusan diserahkan ke anak. Nah, berarti kan sore. Terus anak juga di rumah itu banyak bermain daripada belajarnya. Disitulah kendala-kendala pandemik COVID-19 ini. Pengaruhnya Pak ya? Pengaruhnya sangat besar sekali pada anak didik murid dari SD, SMP, SMA, itu yang saya lihat pengaruhnya. Wow. Terkadang juga saya dengar tugas-tugas juga banyak dikerjakan oleh orang tua, bukan dari asli dari siswa sendiri. Iya. Apakah anak-anak Bapak juga seperti itu Pak di sekolah Bapak? Iya, kalau untuk anak didik saya, alhamdulillah anak didik saya megang kelas tinggi, itu yang mengerjakan dia orang sendiri, anak itu sendiri, bukan orang tua. Tapi yang saya lihat untuk anak didik yang kelas rendah itu kelas 1, rendah 2, 3 kebanyakan 1, 2, 3. Nah, itu kebanyakan orang tuanya. Jadi orang tuanya sekolah lagi. Orang tuanya sekolah lagi. Karena mungkin mau mengajar, nah ini. Orang tuanya nggak mau mumet, nggak mau pening. Akhirnya orang tua lah yang mengerjakan. Karena saking mudahnya anaknya diajarin orang tuanya ngeyel, nggak mau yang ini yang itulah, akhirnya mengerjakan dan menulis orang tua.
Tulisan orang tua kelas juga. rendah 1, 2, dan 3. Gitu. Nah nanti bagaimana Pak waktu bagi lapor penilaian Pak? Ini kan sudah mau dekat-dekat bagi lapor. Jadi susah dong untuk memberikan nilai secara objektif. Karena yang tadi Bapak bilang orang tua yang mengerjakan. Iya, kalau untuk masalah nilai susah banget. Ini PR buat Bapak Ibu guru se-Indonesia. Bukan hanya sebanar Lampung tapi se-Indonesia. Ya ini yang kalau yang mengerjakan ini orang tuanya. Nah, ini PR buat kita semua, Bapak Ibu guru. Ya kita tahulah anak didik kita, kemampuan anak didik kita itu bagaimana, tulisannya, cara belajarnya kita tahu bagaimana. Jadi tergantung dari guru itu sendiri gitu menilai dengan cara guru itu tahu anak didik itu kemampuannya bagaimana. Betul Pak. Saya jadi teringat masa-masa saya waktu kelas 1 SD. Itu saya punya bu guru namanya Ibu Hamidah. Saya ingat sekali Pak dengan Ibu Hamidah itu. Allah yarham ya. Mudah-mudahan kalaupun beliau sudah tidak ada, beliau ditempatkan di surga. Amin. Karena saya teringat ketika kami masih kelas 1 SD, itu kami dibimbing langsung oleh Ibu Guru. Ketika siswa di depan meja, Ibu Guru di belakang kami, dan Ibu Guru menuntun tulisan tangan kami. Sementara kalau sekarang ini kan nggak mungkin Pak, karena daring ini membatasi pertemuan antara siswa dengan guru. Iya. Kalaupun boleh ketemu itu kelas tinggi, hanya kelas 5 dan 6 ya Pak ya. Iya. Oke. Saran-saran dari Bapak untuk orang tua murid apa Pak? Kalau untuk saran-saran dari orang tua murid, Dari Bapak untuk orang tua murid? dari Pak Guru? Iya. Untuk orang tua murid artinya ya Beliin kuota. Buat main nanti, buat game. orang tua murid ya saya mohon banyak-banyak bersabar memberikan pendidikan kepada anak. Saya mohon banyak-banyak bersabar memberikan pendidikan kepada anak, karena anak pada zaman sekarang ini anak itu banyak di rumah. Tolong perhatikan ke pendidikannya, terutama ya tentang makarimal akhlak. Nah itu cuma tidak hanya di sekolah, tapi tata krama akhlak juga perlu. Tolong pada orang tua murid. Makarimah akhlak itu budi pekerti Pak ya? Iya, budi pekerti akhlak. Ya, itu karena perlu. Itu perlu banget karena saya sendiri sudah menjadi orang tua, siapa yang nggak pengen anaknya ini pinter. Nah, jadi maka kita bersyukur yang sudah menjadi orang tua dan sudah mempunyai anak, kita berarti harus mendidik anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Amin. Ngomong-ngomong Pak Supri, putri berapa orang Pak? Anak saya 2. Putra putri? Putra semua. Oh putra semua? Putra semua, anak saya 2 putra semua. Oh itu masih baru 2 Pak? 2 aja. Berarti kurang 3 Pak ya? Jadi pendawa Pak? 2 aja. Pendawa 5 Pak? Kalau jadi pendawa 5 luar biasa. Wah, Masya Allah. Pak Supri, ngomong-ngomong kembali lagi kepada profesi seorang guru, kenikmatan apa sih yang Pak Supri tadi kan katakan bisa menyalurkan amal ibadah Pak ya? Selain itu apa Pak? Kenikmatan apa Pak yang dirasakan? Sebenarnya kan bisa aja kalau misalnya Pak Supri bekerja lain, buka usaha dagang dan sebagainya. Tapi kenapa guru ini merupakan satu pilihan utama buat Pak Supri itu? Pasti ada kenikmatan khusus. Kalau kenikmatan khusus, kita bisa mengetahui sifat anak itu. Oh iya. Itu kalau kenikmatan khusus itu. Artinya mengetahui sifat anak itu berarti kita ini mengetahui bagaimana sih kependidikan anak ini, bagaimana sih akhlak ini anak-anak ini, meskipun bukan anak kandung kita atau anak orang lain, setidaknya kita bisa memberikan pelajaran, kita bisa berguna bagi orang lain. Nah, itulah salah satu kenikmatan menjadi guru gitu. Bermanfaat Pak ya? Bermanfaat artinya untuk orang lain. Kalau kembali kepada yang tadi yang saya tanyakan tadi, kendala dari anak-anak adalah masalah daring, ini adalah masalah
kuota dan sebagainya. Itu kalau dari dinas sendiri bagaimana Pak? Ada nggak penekanan khusus untuk guru-guru untuk selalu melaksanakan pendidikan ini, walaupun yang dihadapi guru ini amat berat gitu. Jadi misalnya dinas melarang guru tetap harus ada di sekolah, guru harus melaksanakan tugasnya, gimana Pak? Kalau di profesi lain ada, tapi di kota kita, kota Bandar Lampung tercinta ini bagaimana Pak? Kalau untuk dari dinas, himbauan itu yang saya dapat informasinya itu guru tetap di sekolah walaupun tidak ada murid, dan memang daring juga itu di sekolah. Ya, karena guru siap setiap saat. Iya. Betul Pak ya? Iya, setiap saat. Bukan rekson aja Pak ya, siap setiap saat gitu. Karena guru standby, artinya apa ya? Jadi bersemangatlah untuk menjadi apa yang sudah menjadi profesi guru, karena kita berarti satu orang-orang yang standby, siap jaga. Sekarang usia berapa Pak? Usia, waduh, kalau ngomongin usia di bawah 40 atau di atas 40? Di bawah 40. Di bawah 40 berarti masih muda Pak. Kalau di bawah 40 berarti Bapak masih punya peluang untuk masa-masa pensiun itu bisa sampai 60-an. Ya. Tentunya Bapak punya nih kedepannya, planning kedepannya untuk pendidikan di Indonesia nih Pak. Kalau untuk pendidikan di Indonesia ini, kalau untuk planningnya sudah lumayan bagus. Dan kalau untuk planning ke depan, saya yakin, ya bukan saya juga bingung untuk ini, karena saya yakin penemuan yang baru ini itu pasti bersifat untuk kemajuan. Oke. Mas Supri, mungkin kita nggak terlalu panjang dalam obrolan kita, karena obrolan santai sambil diminum Pak. Itu kopi, secangkir kopi Pak, bukan secangkir madu Pak ya. Secangkir kopi aja. Kalau saya teh Pak. Jadi pembicara kita mungkin bisa dari Pak Supri mewakili aspirasi dari profesi guru, kemudian saya juga telah menyampaikan apa yang telah ditanyakan dari orang-orang umum tentang kenapa sih mau jadi guru. Ternyata luar biasa. Guru itu seorang seorang karakter yang memang digugu dan ditiru, dan juga dia sangat bermanfaat untuk keberadaan generasi yang akan datang. Karena bobroknya generasi sekarang, maka kehancuran suatu bangsa di masa yang akan datang. Baiknya generasi sekarang, maka kemajuan bagi suatu bangsa di masa yang akan datang. Terima kasih Pak Supri. Baik guys sekalian, tetap bersama kami di channel Abi Amin dan di studio Aldis. Kita cukup sekian, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.